Sejak teknologi internet berkembang, perlahan tapi pasti dunia bisnis telah bergerak dari offline ke online. Tingginya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari pun melahirkan habit baru masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui pencarian produk, bahkan membelinya secara online. Hadirnya landscape baru bisnis di ranah digital, pelaku brand berlomba-lomba membangun channel penjualan online untuk meningkatkan penjualan produk yang dimiliki. Tidak hanya sekedar membangun channel penjualan, untuk meningkatkan penjualan, pelaku brand juga dituntut membuat produk yang ditawarkan mudah ditemukan dan menarik untuk dibeli tentunya. Menjawab kebutuhan akan channel penjualan di ranah digital, situs marketplace bermunculan membuat ekosistem bisnis digital semakin lengkap sebagai platform belanja online yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli, bahkan layanan pengiriman dan pembayaran. Bagi pelaku brand, beragam fitur marketplace dapat dimaksimalkan agar produk mudah ditemukan dan menarik pembeli melalui review dan rating dari pembeli. Untuk mengapresiasi brand-brand pilihan konsumen, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menyelenggarakan penghargaan Brand Choice Award 2022. Brand Choice Award 2022 merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi dari Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Penghargaan ini diharapkan dapat menambah kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih, menggunakan, serta merekomendasikan suatu produk dari suatu brand. Dengan demikian juga diharapkan kepada perusahaan dan brand di Indonesia semakin mengoptimalkan channel marketplace untuk mendorong penjualan produknya. Untuk menentukan peraih Brand Choice Award 2022, Infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia melakukan riset Brand Choice Index dengan mengacu kepada 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, guna mengukur banyaknya ulasan brand di halaman internet dan banyaknya brand dicari oleh pengguna internet dengan mengacu kepada data mesin pencari. Kemudian, Digital Consumer Reviews dan Rating Aspect mengukur banyaknya ulasan dan penilaian yang diberikan konsumen terhadap produk yang dibeli dan digunakan. Dan Digital Consumer Choice Aspect untuk mengukur banyaknya transaksi penjualan terhadap suatu produk di suatu kategori tertentu melalui official store di Marketplace Indonesia. Hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para hadirin terhormat dan selamat bergabung di acara e-awarding ceremony Brand Choice Award 2022. Hadirin terhormat dan para achiever yang berbahagia, senang sekali saya Ina Novita dapat memandu jalannya e-awarding ceremony pada sore hari ini. Namun terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan berikutnya sudah hadir Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Selamat sore Ibu. Dan berikutnya kami menyapa Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust & Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan tentu saja para achiever Brand Choice Award 2022 fase keempat.
Dan kami juga ingin menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama dengan kami dari Suara Merdeka, Pojok 1, FIFA.co.id, Herstory, Media Indonesia, Jawa Pos, Warta Kota, Tribun News, JPNN, Industri.co.id, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami, Suara Pemerintah.id, Lampu Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, sultengterkini.com, Bengkulu Interaktif, dan Barakata.id. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali, sehingga kita bisa berjumpa sekaligus bersilaturahmi dalam bentuk virtual di depan laptop ataupun komputer masing-masing. Dan juga sekaligus untuk merayakan acara penghargaan pada sore hari ini. Hadirin sekalian, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada aktivitas brand. Kehadiran internet membuat pencarian informasi terhadap sebuah brand menjadi semakin mudah. Dan sementara platform marketplace memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memilih produk yang tepat. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada brand-brand pilihan konsumen di ranah digital, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trustinfo Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia dan menghadirkan Brand Choice Award 2022 untuk fase yang keempat. Dan masih sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, dan penghargaan kali ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Dan hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2022. Baik hadirin sekalian, untuk membuka rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu, mari kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsi selaku CEO Infobrand.id. Kepada Ibu Susi, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam kegiatan kita sehari-hari saat ini. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu para hadirin yang telah bergabung di acara virtual e-award ceremony Indonesia Brand Choice Award 2022. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trustinfo Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah selaku Direktur Research Trustinfo Indonesia. Yang saya banggakan para penerima penghargaan Brand Choice Award 2022 dan rekan-rekan media nasional dan rekan-rekan media lokal yang telah mensupport kegiatan pada sore hari ini. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sejak teknologi internet berkembang, perlahan kita tahu aktivitas bisnis di ranah digital bergerak melalui offline ke online. Tingginya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari kita tahu melahirkan habit baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas belanja online. Meningkatnya aktivitas belanja online saat ini, Bapak Ibu, kita dapat lihat dari laporan Bank Indonesia yang mengungkap nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce sepanjang tahun 2021 mencapai hingga 401 triliun. Bahkan pada tahun 2002 ini, BI memperkirakan transaksi e-commerce akan mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, yaitu mencapai di angka 526 triliun atau naik 31,2% dari tahun sebelumnya.
Meningkatnya aktivitas belanja online tersebut tentu saja menuntut kita, para pelaku brand, untuk beradaptasi, terus beradaptasi. Terjadinya sebuah migrasi konsumen dari offline ke online harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi sebuah brand. Bahwa untuk menggait menggait konsumen di ranah digital tentu saja membutuhkan sentuhan yang berbeda dibandingkan konsumen di ranah offline. Yang pertama tentu bagaimana membangun brand awareness di ranah digital. Berikutnya hadir di platform di mana konsumen mencari dan membeli produk tersebut. Dan yang terakhir, apa yang menjadi alasan bagi seseorang, yaitu konsumen, dalam memilih sebuah produk. Ketiga hal tersebut menjadi satu puzzle yang tidak dapat dipisahkan untuk memenangkan persaingan di era digital. Persaingan pengguna, tentu saja pertumbuhan pengguna internet dan marketplace dari tahun ke tahun juga menjadi fokus Infobrand.id dalam melakukan pengukuran popularitas brand di ranah digital melalui survei Brand Choice Index yang mengacu kepada 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, dan Digital Consumer Review and Rating Aspect. Infobrand tentu kami selaku media merasa bangga menjadi salah satu media yang fokus untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan brand dan produk melalui marketplace yang saat ini sangat diterima oleh market. Dan kami juga bersyukur dalam penyelenggaraan yang ke-9 kali ini, penghargaan yang mengukur kinerja sebuah brand melalui penjualan. Melalui penjualan di marketplace kami diapresiasi dan tentu saja karena memang mengacu pada kebiasaan masyarakat yang berbelanja online di ranah digital. Melalui penghargaan ini, kami meyakini bahwa saat ini dan ke depannya, Bapak Ibu meningkatkan aktivitas belanja online akan semakin mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih sebuah produk berdasarkan pencarian, ulasan, review, dan rating terhadap sebuah brand. Bapak Ibu, para hadirin achievers yang berbahagia, selanjutnya, untuk melihat brand-brand di Indonesia yang menjadi pilihan konsumen di ranah digital, Infobrand.id sebagai number 1 brand media bersama Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia menghadirkan Indonesia Brand Choice Award 2022. Tentu penghargaan ini adalah bentuk sebuah apresiasi kepada brand-brand nasional maupun internasional yang telah berhasil memasarkan produk mereka melalui marketplace di Indonesia sehingga menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Pemberian penghargaan ini juga merupakan penyelenggaraan yang ke-9 kalinya dan tahun kedua pada fase keempat diselenggarakan. Brand Choice Award 2022 ini juga merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan oleh Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia untuk brand-brand Indonesia dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada para brand achievers yang telah berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2022. Semoga penghargaan ini dapat memacu aktivitas perusahaan dan brand dalam meningkatkan aktivitasnya di ranah digital, sehingga menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Susilowati Ningsih, CEO Infobrand.id yang tadi sudah memberikan kata sambutan untuk kami semua pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, memasuki acara berikutnya untuk mengetahui proses penelitian penghargaan ini akan dilakukan pemaparan metodologi Brand Choice Award 2022 fase yang keempat. Dan langsung akan disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust Co Indonesia. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Panji Nurdiansyah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan metodologi penilaian serta penelitian yang kami lakukan dalam Brand Choice Award 2022 untuk fase yang keempat di tahun ini. Sebelumnya Bapak Ibu, Brand Choice Award merupakan penghargaan dan pengakuan bergengsi atas kinerja dalam membangun serta mengelola brand dinilai telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek, digital consumer choice aspect, dan digital consumer review and rating aspect. Boleh dibantu next. Tujuan dari penyelenggaraan ini yang pertama tentunya kami ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumennya melalui channel marketplace di Indonesia. Kemudian yang kedua, kami ingin Brand Choice Award 2022 ini menjadi kepercayaan konsumen dalam maupun calon konsumen dalam memilih, menggunakan serta merekomendasikan suatu produk dari brand-brand peraih Brand Choice Award. Dan terakhir, tentunya kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan juga brand-brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel marketplace untuk mendorong penjualan produknya. Metodologi penilaian yang kami gunakan dalam riset Brand Choice Award ini pada sebelumnya kami melakukan riset ini pada bulan Maret hingga Mei 2022 terhadap 162 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand teriset yang mengacu pada 3 aspek penilaian digital, yaitu yang pertama adalah digital brand awareness aspect, di mana ini diukur berdasarkan banyaknya ulasan brand di halaman internet dan juga banyaknya brand dicari oleh pengguna internet dengan mengacu pada data mesin pencari digital. Kemudian penilaian yang kedua adalah digital consumer choice aspect, di mana ini diukur berdasarkan banyaknya transaksi penjualan terhadap suatu produk di suatu kategori melalui official store di marketplace di Indonesia. Dan yang ketiga, digital consumer review and rating aspect, di mana ini diukur berdasarkan banyaknya ulasan dan penilaian yang diberikan konsumen terhadap produk yang dibeli atau digunakan oleh para konsumen sendiri. Tahapan riset yang kami lakukan tentunya di awal kami melakukan penetapan kategori produk yang akan kami lakukan masuk ke dalam proses research. Kemudian kami melakukan pengelompokan data brand-brand di kategori yang sudah kami tentukan. Lalu lanjut kami melakukan pengumpulan data digital brand awareness, transaksi, ulasan, dan rating melalui official store brand yang ada di Indonesia. Dan lanjut ke dalam proses input data, ini kami lakukan per brand, per kategori produk. Lalu kami melakukan perhitungan indeks dan quality control untuk seluruh data riset. Dan yang terakhir tentunya kami menentukan para peraih Brand Choice Award 2022 dan juga kami kirimkan surat pengumumannya. Untuk kriteria pemenang, kami menetapkan 3 kriteria pemenang untuk Brand Choice Award ini. Yang pertama adalah Brand Achievers memiliki official online store yang terdaftar secara resmi di marketplace di Indonesia. Kemudian Brand Achievers meraih angka final score minimal 10%
atau lebih di kategori produknya. Dan yang terakhir, Brand Achievers berada pada posisi 3 teratas dalam satu kategori atau berada pada peringkat pertama apabila hanya terdapat maksimal 3 brand teriset di suatu kategori produk. Terakhir Bapak Ibu, berikut analisa riset yang kami lakukan pada fase keempat di tahun 2022 ini dari 162 kategori produk dengan 1000 brand riset, total transaksi yang kami capture mencapai 17,21 juta transaksi dengan total 9,82 juta review dan rating rata-rata yang diberikan konsumen atas transaksi produk tersebut adalah 4,85 dari 5. Sekian pemaparan metodologi ini saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada para peraih Brand Choice Award 2022 ini. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust Inco Indonesia. Dan itulah tadi metodologi riset Brand Choice Award 2022 di fase yang keempat. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh achiever pada sore hari ini. Hadirin sekalian, menginjak ke acara berikutnya adalah webinar series. Dan pada kesempatan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Inco Indonesia. Dan juga akan membawakan webinar dengan tema Build a Winning Brand. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award pada sore hari ini. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana membangun brand di era digital dan bagaimana membangun brand kita menjadi brand pemenang, Bapak Ibu. Nah, tentunya kita bicara brand, kita mesti lihat, kita melihat sejarah dari brand tersebut ya, Bapak Ibu. Nah, brand sendiri berdasarkan data gitu ya, Bapak Ibu, ini merupakan dari bahasa Nordik kuno yang artinya dari kata brander, Bapak Ibu, yang dalam bahasa Inggris artinya to burn. Nah, pada saat itu adalah mengidentifikasi untuk ternak-ternak yang berkualitas dan juga mengidentifikasi terhadap reputasi dari penjual ternak tersebut. Nah, singkat cerita tentunya berkaca dari sejarah ini bagaimana brand kita berbeda dari yang lain, produk kita berkualitas dibanding yang lain, dan juga tidak hanya produk dan jasa yang kita jual yang berkualitas, tapi juga secara corporate, secara perusahaan juga memiliki reputasi yang baik di mata konsumennya. Sehingga berangkat dari hal ini tentunya brand sekarang semakin berkembang dan juga semakin terlebih di era digital ini semakin dimudahkan konsumen untuk mengakses kualitas terhadap produk dan jasa Bapak Ibu sekalian, dan juga berdasarkan review dan rating tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Panji Nurdiansyah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan Walter Lander bahwa produk diciptakan di pabrik gitu ya, kalau brand adalah di-create di mind manusia atau di otak manusia, sehingga bagaimana persepsi itu kita harus tancapkan betul di benak konsumen kita atau di benak masyarakat. Ini menjadi suatu hal yang penting. Tentunya bagaimana brand kita semakin dikenal, semakin menjadi top of mind di kategori produk atau jasa menjadi suatu hal yang penting. Sehingga kenapa? Karena membangun sebuah brand tidak hanya singkat, tapi memang by proses. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, brand sendiri bukan hanya sekedar logo gitu ya, sekedar nama, tapi melainkan sebuah experience, sebuah persepsi yang dilakukan, yang dibangun oleh konsumen atau oleh masyarakat terhadap produk atau jasa yang kita jual. Nah, persepsi itu tentunya kita harus selaraskan. Bagaimana persepsi konsumen baik tentang produk kita, tentang jasa kita, tentang brand kita, tentang corporate kita, tentunya ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika brand kita diakui secara masyarakat luas, dipercaya oleh masyarakat luas, baik secara kualitas produknya, baik memiliki diferensiasi yang kuat
dibandingkan dengan brand kompetitor kita, maupun dari sisi experience yang mereka lakukan ketika setelah membeli produk kita, ternyata mereka nyaman dan kembali repeat lagi. Brand akan menciptakan loyalitas terhadap konsumen kita. Sehingga buat Bapak Ibu sekalian tentunya membangun sebuah brand tentunya suatu hal yang menjadi intangible asset buat kita untuk membuat kita lebih dipercaya, dikenal, dan juga lebih disukai oleh masyarakat. Nah, branding Bapak Ibu di ranah digital atau di ranah offline pada hakikatnya adalah sebuah seni. Bagaimana membuat kita lebih dikenal oleh masyarakat secara luas ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin dikenal tentunya berpotensi untuk keterpilihan lebih tinggi dibanding dengan brand yang tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, tidak hanya dikenal tapi kita juga harus disukai. Membuat produk atau jasa yang disukai oleh konsumen tentunya harus punya suatu kualitas yang lebih baik, pembeda yang lebih kuat dibanding yang lain. Sehingga mereka punya preferensi yang tepat untuk memilih produk-produk yang kita lakukan penjualan. Di era digital tentunya kita akan semakin mudah bagaimana memperkenalkan brand kita kepada publik, baik melalui search engine, baik melalui social media, baik melalui marketplace, atau melalui berbagai sarana chat dan juga channel video dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi satu kemudahan tersendiri. Nah, tentunya ketika kita sudah dikenal oleh masyarakat, mereka suka dengan produk dan brand kita, tentunya kita berharap mereka juga akan semakin percaya dengan apa yang kita pasarkan. Nah, ini penting, terhadap brand kita juga sangat penting. Sehingga ketika mereka sudah percaya, tentunya apapun produk atau jasa yang kita jual akan lebih mudah untuk terserap oleh market atau oleh pasar. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita bicara membangun brand di era digital, tentunya kita harus melihat sebuah data-data. Tentunya ini penting, karena kalau kita berangkat tanpa sebuah data, tentunya kita buta melihatnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita berangkat dengan sebuah data, tentunya akan memudahkan kita untuk membaca berbagai hal gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data yang sudah dilansir oleh We Are Social menyebut bahwa pengguna internet di Indonesia per Februari 2022 menyentuh angka 204,7 juta, artinya 73,7% penduduk Indonesia sudah mengakses internet gitu ya. Sudah mengakses internet. Nah, ketika kemudahan itu didapatkan gitu ya oleh konsumen kita untuk mengakses produk dan layanan kita gitu ya, tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang baru. Jadi, bagaimana sih perilaku konsumen ketika mencari produk atau jasa untuk kebutuhan mereka? Tentunya biasanya mereka akan searching gitu ya. Searching melalui mesin pencari. Apakah brand kita hadir di mesin pencari atau tidak, ataukah di halaman pertama atau halaman kedua atau halaman ketiga, atau kita mendominasi mesin pencari tersebut. Nah, ketika kita sudah mendominasi mesin pencari, tentunya mereka akan klik ya, mereka akan klik, akan dilarikan kemana? Apakah langsung ke official store Bapak Ibu, atau langsung ke tim customer service dari Bapak Ibu sekalian, atau langsung dikonekkan ke website dari Bapak Ibu sekalian. Ini tergantung dari strategi yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, karena pengguna internet yang sudah besar, tentunya kita harus tahu juga perilaku mereka menggunakan sosial media. Sosial media saya kira sudah menjadi alat yang ampuh untuk membangun relation dengan baik dengan konsumen kita, dengan calon konsumen kita, karena mereka sebelum membeli suatu produk, biasanya mereka salah satu referensinya juga dalam melalui sosial media. Terlebih produk-produk yang memang target audiensnya adalah pengguna sosial media tertentu misalkan. Ini kan menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan dari masing-masing sosial media yang ada. Baik melalui sarana chat, sekarang juga semakin dimudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi lebih rinci dari para produsen atau prinsipal gitu ya. Ini akan semakin mudah karena kebutuhan mereka terlayani secara baik dan lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Sehingga kenapa? Karena rata-rata orang menggunakan sosial media ini sangat tinggi gitu ya. Kalau kita lihat di WhatsApp saja 31,4 jam per bulan ya, artinya sangat tinggi sekali. Kedua,
di YouTube channel, apalagi di era pandemik ya Bapak Ibu, banyak sekali para konten kreator gitu ya, para pembuat konten yang sangat-sangat menarik. Sekarang kita dengan mudahnya mengakses berbagai informasi melalui YouTube gitu ya. Ya YouTube biasanya menjadi satu media untuk mempublikasikan dan juga mengedukasi market. Bahkan beberapa brand biasanya menggandeng influencer atau menggandeng endorser untuk membuat konten-konten yang menarik dan juga bisa mempengaruhi konsumen yang belum membeli suatu produk yang kita jual gitu ya. Selain itu tentunya melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok. Nah, ke depan kelihatannya akan berkembang ke social commerce ya, karena memang beberapa social media sekarang sudah memiliki fitur untuk penjualan ya. Ini sebagai langkah menarik ya. Kenapa? Karena mereka biasanya kan setiap hari memposting atau membuat status di sosial media mereka masing-masing. Nah, kalau mereka memiliki toko, tentunya kita akan mudah nih untuk melakukan penjualan di sosial media tersebut. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tentunya yang tidak kalah menarik adalah ketika kita membangun brand, juga membangun sebuah reputasi terhadap perusahaan atau corporate brand kita atau produk brand kita. Sehingga peran media menjadi hal yang penting. Banyak sekali brand-brand Indonesia yang sudah memanfaatkan media digital atau media TV atau media online gitu ya untuk sebagai alat komunikasi mereka kepada masyarakat secara luas. Jadi mereka memberikan informasi-informasi yang menarik, mereka menjaga relation betul dengan media dan juga mereka meningkatkan reputasi mereka di mata publik melalui media. Nah, ketika media yang mengatakan bahwa brand Bapak Ibu yang baik, yang bagus, tentunya masyarakat akan lebih percaya dengan brand dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga peran media saya kira sangat penting. Biasanya mereka melakukan press conference, press release gitu ya, bahkan sifatnya secara rutin, baik mingguan atau bulanan dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dari brand tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, brand di era digital tentunya ini juga yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana perilaku konsumen ketika mereka berbelanja secara digital. Biasanya tentunya ada 5A menurut Philip Kotler bahwa the new customer path sekarang adalah mulai dari awareness. Awareness bisa kita ciptakan melalui sosial media, melalui search engine, melalui website kita, atau melalui aplikasi gitu ya. Bahkan beberapa brand memiliki jumlah user aplikasinya sangat tinggi gitu ya. Sebuah usaha retail lebih dari 1 juta terdownload aplikasinya. Sehingga brand ada di genggaman konsumen mereka. Sehingga mereka tentunya akan engage lebih kuat dan juga akan memudahkan transaksi dengan brand tersebut. Yang kedua adalah tentunya mereka biasanya mulai ketika mereka suka dengan apa yang kita jual, yang kita komunikasikan kepada publik, baru mereka biasanya mulai bertanya secara rinci. Siapkan tim penjualan dari Bapak Ibu sekalian, tim customer service dari Bapak Ibu sekalian untuk melayani secara optimal. Baru mereka melakukan transaksi dan juga setelah itu mereka memberikan review dan rating kepada konsumen. Sehingga kalau beberapa tahun lalu mungkin masih sifatnya word of mouth ya. Jadi dari satu orang ke orang lain. Tapi kalau sekarang eranya sudah berubah. Dari satu orang mereka posting, nah atau mereka melakukan penilaian, banyak sekali orang yang melihat gitu ya. Nah, ketika banyak sekali orang yang melihat dari banyak orang ke banyak orang lagi. Jadi dari one to many to ke banyak orang lagi. Sehingga banyak sekali yang terjadi perubahan. Sehingga kita harus ikuti adaptasi terhadap perubahan-perubahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menjadi pertimbangan konsumen ketika memutuskan membeli suatu produk atau jasa? Ini juga menjadi satu hal yang penting. Biasanya tetap ya, harga menjadi satu hal yang penting, kecuali memang ketika persaingan price menjadi satu hal yang penting. Tapi kita juga tidak bisa banting-bantingan harga, itu juga nggak menarik gitu ya, karena itu sangat berpengaruh ke margin dan juga ke sustainability dari bisnis kita. Tentunya price yang tepat menjadi satu hal yang penting. Kita bisa melakukan mapping berapa sih price kompetitor kita dengan
harga jual yang kita miliki, kita bisa bandingkan dengan kualitas yang kita miliki dengan kualitas kompetitor yang kita punya gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Selain itu tentunya biasanya promo atau diskon itu juga sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen di dalam membeli suatu produk. Nah, ketika era digital, Bapak Ibu, kenapa Trust & Co melakukan penilaian, salah satunya adalah review dan rating, karena inilah hasil akhir ketika mereka sudah membeli suatu produk, mereka akan memberikan penilaian terhadap baik pelayanan, baik pengiriman biasanya, atau kualitas produk dari Bapak Ibu. Bahkan beberapa konsumen biasanya posting gitu ya, review membuat konten video atau berbasis foto gitu ya, terhadap yang produk yang baru mereka beli. Review menjadi suatu hal yang penting Bapak Ibu. Dari ribuan review, ratusan ribu review tentunya Bapak Ibu harus cermati karena ini adalah feedback langsung dari konsumen yang perlu diperhatikan supaya kita tetap menjadi pilihan mereka, tetap mereka merespon positif terhadap review ketika mereka sudah melakukan pembelian suatu produk gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi yang lain adalah faktor brand tentunya. Jadi semakin brandnya dikenal, semakin dipercaya, semakin tingkat keterpilihannya juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah, tentunya faktor yang lain adalah reputasi dari e-commerce dan juga reputasi dari produsen gitu. Itu juga sangat berpengaruh. Nah, pengaruh yang lain biasanya adalah di kemasan, di iklan dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau suatu jasa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, branding di era digital tentunya terkait dengan berbagai aspek ya Bapak Ibu. Biasanya mulai dari tadi yang saya sebut, mulai dari search engine gitu ya, mulai dari sosial media, mulai dari media digital, bahkan biasanya di era sekarang itu bahkan iklan-iklan di TV itu kita mesti scan gitu ya, scan barcode-nya terlink ke official store, sehingga landing akhir biasanya adalah melalui official store atau toko milik Bapak Ibu secara fisik atau secara online gitu. Jadi supaya mereka kemudahan transaksi itu mereka bisa lakukan gitu. Sehingga kita perlu mengoptimalkan dari sisi bagaimana kita hadir di page one Google atau page one Yahoo gitu ya. Kecenderungan kita harus mendominasi apapun kata kunci yang dicari oleh konsumen atau target konsumen kita, sehingga kemudahan itu kita bisa dapatkan. Yang kedua adalah kita bisa menampilkan melalui official website kita secara komprehensif informasi yang akurat, dan biasanya website sekarang sudah mulai juga sebagai sarana untuk pelayanan konsumen, karena konsumen lebih mudah mengakses produk dan layanan kita gitu. Sosial media sebagai alat untuk komunikasi yang lebih sering karena sifatnya harian, sehingga edukasi akan konten-konten yang menarik, yang relevan dengan target audiens atau target konsumen yang kita bidik, biasanya mereka akan lakukan di sana. Nah, selain itu tentunya harus membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya publikasi secara massal melalui berbagai media digital, atau Bapak Ibu biasanya ketika momentum pandemik seperti ini, tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform Zoom sebagai tempat untuk berkumpul atau gathering dengan customer Bapak Ibu sekalian atau calon customer Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau kita lihat step by step-nya? Biasanya kan mulai dari attention, interest, desire, dan action gitu ya. Nah, kalau ngikutin AIDA model tentunya biasanya mereka melihat tuh promo-promo kita gitu ya. Melihat promo-promo kita di sosial media, di Google, atau di sarana yang lain. Baru setelah itu mereka mulai interest, sudah mulai tertarik, mulai menghubungi Bapak Ibu, atau mereka mulai mengisi form gitu ya, atau mereka bertanya via chat atau DM dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka akan melakukan transaksi, mereka akan melakukan pembelian di mana. Nah, kepercayaan konsumen ini menjadi satu hal yang penting, sehingga kita harus jaga betul bagaimana ketika mereka sudah melakukan transaksi dengan produk dan layanan kita, tentunya mereka baiknya tingkat kepuasannya tinggi. Tapi yang menarik tadi adalah tingkat kepuasan konsumen berdasarkan rating rata-rata di angka 4,85. Saya kira ini mendekati sangat memuaskan ya, karena memiliki rating 4,85. Saya kira ini sebuah apresiasi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah
membuat official store Bapak Ibu dipercaya oleh konsumen dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data yang kita miliki Bapak Ibu, ternyata pertumbuhan official store di Indonesia sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Tahun terdapat 902 new official store berdasarkan data yang kami dapatkan gitu ya. Dengan rata-rata rating di tahun lalu 4,9 gitu ya, 4,9. Kalau di tadi gitu ya, dengan rata-rata di fase keempat ini 4,85 nih ya, mirip-mirip. Tapi untuk official store ternyata ratingnya sangat tinggi ya, dengan 4,9. Artinya kompetitor semakin banyak Bapak Ibu, persaingan semakin ketat. Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini dengan tepat gitu ya, strategi apa yang tepat untuk kita jalankan. Dengan transaksi mencapai 2,07 juta transaksi di new official store dari 902 official store yang berhasil kami dapatkan datanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau tahun lalu gitu ya, tahun lalu rata-rata rating di tahun 2020, rata-rata rating official store menyentuh angka 4,69 dari skala 5 gitu ya. Di 2021 mencapai kenaikan di 4,79. Kalau tadi disampaikan Pak Panji sekarang di posisi 4,85, artinya ada kenaikan di fase ini terhadap rata-rata rating official store yang ada gitu ya. Nah, bagaimana melihat brand kita dengan brand kompetitor? Tentunya kita harus petakan peta persaingannya gitu ya. Supaya kita langkah-langkah kita itu lebih tepat gitu ya Bapak Ibu, untuk bagaimana membangun brand kita sehingga bisa unggul dan bisa menjadi peringkat 1, 2, 3 ini menjadi satu hal yang penting di berbagai kategori produk atau jasa. Karena kadang ada yang unggul di kategori tertentu tapi tidak unggul di kategori yang lain. Tentunya kita harus pelajari ya Bapak Ibu. Nah, kalau berdasarkan mapping ini ada salah satu contoh di kategori pompa air ya Bapak Ibu. Ini saya sengaja tidak sebutkan brandnya gitu ya. Ini diulas misalkan ya, brand A diulas di mesin pencari mencapai 9.800. Pencarian terhadap brand tersebut per bulannya mencapai 18.100. Ini sangat tinggi. Nah, angka-angka ini tentunya menarik. Ini hanya untuk satu keyword, kata kunci tertentu. Apalagi kalau keywordnya jumlahnya lebih banyak lagi, tentunya angka pencariannya pun akan lebih tinggi. Yang kedua, kalau lihat transaksi di official store-nya gitu ya, ada 796 produk yang terjual dengan rating 4,9. Nah, berdasarkan review ada 447. Yang menjadi catatan adalah seperti apa sih review yang disampaikan. Ini sebagai feedback untuk perbaikan dari tim kita supaya melayani lebih baik dan juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, tentunya untuk membangun sebuah brand menjadi pemenang ada beberapa step atau beberapa tahapan gitu ya. Satu, bangun membuat brand kita semakin dikenal oleh masyarakat. Ini menjadi satu hal yang penting ya Bapak Ibu. Jadi di era sekarang tentunya akan lebih mudah gitu ya, melalui berbagai sarana digital yang ada, baik melalui search engine, sosial media, official website, aplikasi, atau melalui toko Bapak Ibu masing-masing gitu ya, di seluruh gerai gitu ya, itu sangat memungkinkan. Atau melalui sarana media digital dan lain sebagainya. Sehingga membangun awareness ini menjadi satu hal yang penting supaya tingkat keterkenalan atau tingkat keterkenalan dari brand Bapak Ibu semakin luas di mata masyarakat. Yang kedua tentunya membangun sebuah image positif di benak konsumen dan calon konsumen dari Bapak Ibu gitu ya. Bisa dilakukan dengan membuat suatu konten-konten yang positif terhadap brand Bapak Ibu, apalagi ada testimoni-testimoni yang positif atau pemberitaan-pemberitaan positif dari media, ini juga akan sangat berpengaruh. Dan yang selanjutnya adalah tentunya persepsi dari konsumen, itu perlu kita tangkap apakah mereka yang melakukan pembelian repeat itu faktornya apa, atau yang hanya beli sekali-kali itu faktornya apa. Kita juga perlu lihat karena persepsi konsumen
di dalam membangun brand ini menjadi satu hal yang penting. Yang ketiga adalah engagement, Bapak Ibu. Di era digital tentunya membangun engagement bisa melalui sosial media, bisa melalui sarana chat, atau melalui sarana yang lain, call center dan lain sebagainya. Karena ini memudahkan brand ketika mereka memiliki keluhan, memiliki kendala dan lain sebagainya, ada solusi-solusi yang ditawarkan. Jadi di era digital saya kira akan semakin dimudahkan. Keempat, kita berharap dari keterkenalan brand kita, dari kualitas produk atau layanan yang kita miliki, dari harga yang tepat gitu ya. Tentunya kita berharap brand kita dipilih oleh konsumen, dan juga kita berharap review dan ratingnya baik sehingga mereka akan terus melakukan transaksi, melakukan pembelian dengan produk atau jasa yang kita jual gitu ya. Sehingga inti dari brand adalah membangun loyalty dari customer yang kita miliki. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo, CEO Trust Enco Indonesia, yang tadi sudah menyampaikan banyak sekali presentasi dengan tema Build a Winning Brand, dan juga semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk Anda semua, seluruh achiever yang hadir pada sore hari ini, khususnya untuk meningkatkan aktivitas digitalnya. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan untuk menyaksikan siapa sajakah merek-merek yang berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2022. Namun terlebih dahulu kami informasikan Bapak dan juga Ibu seluruh achiever jangan lupa untuk mempersiapkan piagamnya masing-masing, dan kembali kami turut mengundang Bapak Tri Raharjo, CEO Trust Enco Indonesia untuk dapat hadir dan langsung memberikan ucapan selamat kepada seluruh achiever pada sore hari ini. Lalu siapa sajakah peraih Brand Choice Award 2022? Berikut videonya. Penggunaan teknologi robot dalam aktivitas rumah tangga sudah bukan barang baru lagi. Ada beragam produk dilengkapi dengan teknologi robotik. Salah satunya vacuum cleaner yang dapat membersihkan rumah secara otomatis layaknya asisten rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, merek ini menjadi pilihan konsumen karena dihadirkan oleh perusahaan berpengalaman 24 tahun di bidang robotika. Keterpilihannya dibuktikan dengan penjualan yang mencapai 18.000 unit di 2 marketplace teratas dengan rating rata-rata 4,9 dari 8.000 review yang diterima. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori robot vacuum cleaner Ecofax. Selamat kami ucapkan kepada Ecofax. Untuk itu langsung saja kami turut mengundang Ibu Intan Indiana selaku Manajer Marketing Ecofax untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih untuk sudah menominasikan Ecofax Indonesia untuk mendapatkan penghargaan ini. Kami sangat menghargai untuk award-nya ini. Terima kasih dari kami. Semoga kedepannya Ecofax akan menjadi brand vacuum yang sukses dan menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Sudah sekian dari kami. Oke, saya ucapkan selamat untuk Ecofax telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022, untuk kategori robot vacuum cleaner, sebuah inovasi yang sangat baik gitu ya. Terlebih brand ini gitu ya, sudah pengalaman di bidang ini di 20-an tahun lebih tadi disampaikan gitu ya. Dan juga tentunya penghargaan ini juga dibuktikan dengan transaksi yang terjadi mencapai 18.000 lebih dengan rating 4,9. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen kepada brand Ecofax. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk brand Ecofax yang telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Juga saya ucapkan terima kasih buat Ibu Intan Indiana selaku Manajer Marketing dari Ecofax. Sukses untuk Ecofax. Baik Ibu, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu.
Terima kasih banyak. Dari 3, 2, 1. Terima kasih. Dan achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada Perkakas tukang seperti gergaji dan palu tidak hanya menjadi peralatan wajib para pekerja profesional. Perangkat tersebut merupakan tools yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Demi kenyamanan dalam penggunaannya, kualitas perkakas yang digunakan pun menjadi sangat penting. Memenuhi kebutuhan tersebut, merek yang satu ini menghadirkan beragam perkakas dengan jaminan kinerja, konsistensi, dan keamanan saat penggunaan. Berkat keunggulan tersebut, produknya terjual belasan ribu kali di 2 marketplace teratas dan mendapat bintang 4,9 dari 5.000 lebih review dari para pembelinya. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori palu dan gergaji. Haston. Selamat kami ucapkan kepada Haston. Untuk itu langsung saja kami turut mengundang kepada Bapak Antoni Adi Nugroho selaku Brand Director Haston. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kami dari Haston ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelaksana Award Digital Transco and Infobrand telah menunjuk kami di ajang award ini sebagai salah satu Indonesia Digital Popular Brand di 2 kategori pada tahun 2022. Haston juga ingin berterima kasih kepada konsumen-konsumen kami yang selalu setia dan telah mempercayai Haston sebagai salah satu pilihan utama brand tools di Indonesia. Kami berkomitmen agar Haston terus menjaga kualitas, terus berkembang, dan tetap berinovasi. Sekian dari kami, terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Haston telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022, yang diterima langsung oleh Bapak Antoni Adi Nugroho selaku Brand Director dari Haston. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan ini merupakan prestasi yang baik gitu ya. Terlebih penilaian konsumen mencapai 4,9 dari skala 5. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk dari Haston. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses untuk Haston. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu? Dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Achiever berikutnya, inilah videonya. Minum sirup semakin digemari oleh masyarakat karena memberikan kenikmatan tersendiri di momen-momen tertentu, seperti menjamu tamu hingga acara kumpul keluarga dan kerabat. Untuk semakin menambah kesan istimewa, menyajikan sirup berkelas merupakan pilihan menarik. Sirup asal United Kingdom dengan beragam varian rasa yang biasa disajikan di restoran ini pun semakin mudah didapatkan di marketplace Indonesia. Kehadirannya pun menjadi pilihan konsumen, dibuktikan dengan 3.000 lebih penjualan di 2 marketplace teratas dan mendapat bintang 4,9 dari 1.500-an review yang diterima. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori sirup gourmet, Denali. Selamat kami ucapkan kepada Denali. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Dewi Kris Natalia selaku Managing Director Denali. Kami persilahkan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Pertama-tama saya panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah anugerahnya yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada Infobrand dan Trans & Co atas kesempatan dan penghargaannya kepada Denali Sirup sebagai brand pilihan dan terpercaya tahun 2022. Terima kasih juga untuk dukungan dari seluruh tim internal Skuro Lavino dan kepada seluruh reseller distributor Denali di Indonesia. Juga kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan para Denali lovers dan cafe owners yang dengan setia menggunakan produk Denali untuk menu minuman Anda. Denali terus berkomitmen untuk meningkatkan dan memastikan kualitas bahan terbaik yang dipilih untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Denali Sirup adalah teman yang sempurna untuk semua jenis minuman Anda, baik kopi,
teh, soda, dan lainnya. Denali temani harimu, perfect for every moment. Denali sweet as you love it. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Denali telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk kategori sirup gourmet gitu ya. Diterima langsung oleh Ibu Dewi Chris Natalia selaku Managing Director dari Denali. Dan ini dibuktikan dengan tingkat penjualan lebih dari 3.000 lebih di dua marketplace dan juga dengan penilaian dari konsumen mencapai 4,9 dari skala 5. Ini merupakan bukti bahwa produk yang dijual oleh Denali tentunya memiliki tingkat kepuasan yang sangat mendekati sangat baik gitu ya, dengan penilaian dari 4,9. Saya kira saya ucapkan sukses untuk Denali telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada hari ini. Sukses untuk Denali. Baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Achiever kami berikutnya dianugerahkan kepada telah hadir selama 50 tahun menghiasi hari-hari istimewa masyarakat Indonesia. Produk perhiasan dari toko emas terkemuka ini semakin mudah didapatkan di platform belanja online. Berbekal nama besarnya yang telah dikenal di seluruh pelosok negeri, kehadirannya di marketplace pun langsung disambut hangat oleh konsumen Indonesia. Di 2 marketplace teratas, produknya terjual puluhan ribu kali dan mendapat rating rata-rata 4,9 dari belasan ribu review yang diterima. Beragam produknya juga telah diulas ribuan kali di halaman internet, semakin membuktikan kehadirannya di ranah digital mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori cincin emas, gelang emas, kalung emas, dan anting emas Semar Nusantara. Ya, selamat kami ucapkan kepada Semar Nusantara dan persilahkan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Saya Fanya Gutama, perwakilan dari Semar Nusantara, mengucapkan terima kasih kepada Info Brand dan Trans & Co atas Brand Choice Award yang dianugerahkan kepada Semar Nusantara untuk tahun 2022. Kami sangat bersyukur karena selama 2 tahun berturut-turut kami berhasil untuk mendapatkan Brand Choice Award. Di tahun ini Semar Nusantara dapat meraih 4 kategori untuk kategori gelang, cincin, kalung, dan anting. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang mempercayakan pilihan perhiasan emasnya kepada Semar Nusantara. Untuk ke depan, kami berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan masyarakat Indonesia akan peremasan untuk lebih baik lagi, memberikan servis yang lebih baik lagi, dan lebih mendengarkan keinginan konsumen di dalam perhiasan emas di Indonesia. Semoga ke depan di dalam kemajuan teknologi, pasar digital akan mengalami perkembangan sehingga Semar Nusantara akan semakin maju dan akan semakin dekat, dapat diakses dengan lebih mudah untuk bertransaksi dengan terbuka, jujur, aman, terpercaya, baik itu lewat toko ataupun lewat media digital. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Semar Nusantara telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022, untuk kategori cincin emas, gelang emas, kalung emas, dan juga anting emas. Ternyata sekarang semakin dimudahkan konsumen untuk melakukan pembelian produk-produk emas melalui berbagai marketplace. Keberadaan Semar Nusantara juga mendapat respon baik dengan penjualan lebih dari puluhan ribu penjualan dengan rating di 4,9. Ini merupakan bukti bahwa konsumen memberikan penilaian yang sangat baik kepada brand Semar Nusantara. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Semar Nusantara. Baik, achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada
Meningkatnya aktivitas olahraga di rumah selama pandemi COVID-19 mendorong permintaan peralatan fitness melalui belanja online. Dari beragam merek yang ada di pasaran, brand yang satu ini menjadi pilihan konsumen karena menawarkan beragam kategori produk yang lengkap dan harga yang terjangkau dengan kualitas yang tidak diragukan. Keterpilihannya dibuktikan dengan 14.000 transaksi di 2 marketplace teratas dengan rating rata-rata 4,9 dari 7.000 lebih review yang diterima. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori Resistance Band and Yoga Roller, SF Eden Fits. Selamat kami ucapkan kepada SF Eden Fits. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Adlin Anthony Solihin selaku Komisaris SF Eden Fits untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Izinkan terlebih dahulu saya berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Tri Raharjo sebagai CEO Trans&Co Indonesia dan Ibu Susilowati Ningsi selaku CEO Infobrand ID. Terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Brand Choice Award 2022 dan peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih telah memilih dan mempercayakan penghargaan Brand Choice Award 2022 kepada SF Eden Fits dalam 2 kategori yang dinilai berdasarkan 3 aspek dari brand awareness, brand choice, dan brand reviews and rating. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi SF Eden Fits untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas produk kami agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam kategori olahraga. Sesuai dengan slogan kami, yaitu You Are Your Only Limit, kami akan terus berusaha mengembangkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, serta mengharumkan nama brand Indonesia di mata dunia. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para pelanggan dan customer SF Eden Fits, karena telah memilih kami sebagai teman olahraga Anda. Karena tanpa adanya dukungan dari kalian, penghargaan ini tidak akan bisa didapatkan. Terima kasih juga untuk Infobrand ID dan semoga sukses selalu. Saya ucapkan selamat untuk SF Eden Fits telah meraih penghargaan Brand Choice Award tahun 2022 ini untuk kategori Resistance Band dan juga Yoga Roller. Dan ini tentunya menjadi suatu hal yang membanggakan, terlebih berdasarkan 3 aspek penilaian dari sisi digital brand awareness, digital consumer choice, dan juga digital review dan rating. Nah, SF Eden Fits berhasil memenangkan penghargaan ini dibuktikan dengan 14.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas dengan 7.000 lebih review dan juga penilaian dari konsumen memberikan rating di angka 4,9. Ini sebagai bukti bahwa SF Eden Fits mendapatkan tempat di hati konsumen dan menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Sukses untuk SF Eden Fits dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Adlin Anthony Solihin selaku komisaris dari SF Eden Fits. Sukses selalu. Terima kasih. Baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama brand-brand di tanah air yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk memaksimalkan brand awareness sehingga pantas meraih penghargaan Brand Choice Award 2022 di fase yang keempat. Dan sebelum kami mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini, kami kembali turut mengundang seluruh achiever untuk dapat hadir bersama dengan kami dan mengabadikan foto bersama. Dan jangan lupa untuk kembali menunjukkan piagamnya masing-masing karena nantinya foto tersebut akan kami sebar luaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami turut mengundang kepada seluruh achiever, kami mohon waktunya sebentar saja untuk dapat memberikan foto bersama. Kami persilakan. Baik, dan kembali kami mohon untuk menunjukkan piagamnya masing-masing karena nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk apresiasi dan juga partisipasi yang hadir pada hari ini. Baik, dan sudah siap, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1. Terima kasih dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu untuk partisipasi dan juga waktunya mengikuti rangkaian acara kami hingga selesai pada sore hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan digital activity-nya terutama di masa pandemik ini. Dan juga semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan untuk tetap menjadi brand pilihan konsumen. Saya Ina Novita, sampai jumpa di awarding berikutnya. Selamat sore dan juga salam sehat selalu. Terima kasih Bapak dan juga Ibu.